Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, kali ini kita berada di farm. Wah, ini di dalam ruang yang cukup rahasia. Enggak, ini ruangan untuk R&D ya, di mana kita beberapa ikan-ikan baru disilangkan. Oke, tapi kita nggak mau bahas silang menyilang nih. Nanti kita kalau mau bahas silang menyilang, kita akan ngajak Om Diki yang mungkin lebih expert ya di bidang silang menyilang. Kali ini saya mau bicara soal ikan reject. Ikan reject ya. Ya mungkin teman-teman akan familiar ya dengan kata-kata reject. Kenapa sih harus di reject? Kenapa sih ikan ini harus di reject? Oke. Nah, reject itu apa? Nah, ini reject itu kalau menurut saya adalah ikan di mana ikan yang sudah diseleksi dan dia tidak lolos seleksi. Artinya adalah ikan reject. Gitu. Dan ini standarnya adalah standar si breeder itu sendiri. Jadi tidak ada standarisasi yang reject itu yang seperti apa itu standarisasinya masing-masing breeder punya standar sendiri-sendiri. Bisa jadi reject karena ekor sobek, bisa jadi karena cacat, reject karena cacat, atau bisa jadi penyimpangan berbeda dengan induknya. Nah, ini adalah reject. Artinya adalah ikan yang tidak lagi dipakai karena sesuatu hal ya. Bisa karena cacat, bisa karena rusak, bisa karena sakit atau apa. Nah, makanya ini namanya ikan reject. Nah, yang kedua bukan bedanya ikan reject sama ikan yang menyimpang. Nah, jadi gini, teman-teman, jadi ada dua istilah ini, ada reject, ada menyimpang. Nah, tentunya dua kata ini dua istilah ini berbeda maknanya ya, berbeda. Kalau reject benar-benar ikan yang tidak bisa dipakai lagi, tapi kalau ikan menyimpang, bisa jadi ikan menyimpang ini malah jadi bahan dasar atau menjadi sesuatu hal yang nanti bisa jadi bahan untuk silang menyilang atau untuk dimurnikan lagi. Karena penyimpangan dalam gapi itu sangat-sangatlah sangat ya wajar. Kenapa? Karena penyimpangan itu bisa jadi karena proses genetika di dalam gapi itu sendiri, bisa jadi gennya tetuanya atau gen dari nenek moyangnya keluar lagi itu. Bisa jadi karena penyimpangan karena memang dia mutasi. Mutasi itu apa ya? Mutasi itu berubah secara gen, berubah ya. Mutasi bisa jadi mutasi secara genetik, bisa menjadi varian fenotip yang beda lagi, atau bahkan bisa jadi penyimpangan ke arah albino atau ke arah blonde karena beda base bodinya. Nah, menurut saya antara reject sama penyimpangan itu adalah istilah yang berbeda, bukan istilah yang kalau nyimpang berarti reject. Jadi belum tentu. Kalau reject tadi itu standarnya adalah si breeder itu sendiri, entah itu dia mengatakan reject karena sobek ekornya atau rusak ekornya atau dia cacat atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau penyimpangan belum tentu semua yang nyimpang itu adalah reject. Misal ya, Anda melihara ikan yang berbase bodinya grey, tapi kemudian ada penyimpangan ke arah albino atau liquistic atau blonde. Nah, penyimpangan ini menurut saya bukan reject. Penyimpangan ini ya penyimpangan. Ya, penyimpangan yang nantinya bisa jadi itu malah lebih bagus. Nah, berapa persen penyimpangan dari sebuah gapi ini? Nah, tentunya kalau ikan itu sudah benar-benar ya dikatakan stabil, penyimpangan itu mungkin bisa saja 30%. Tapi belum tentu yang 30% itu bagus banget, belum tentu ya. Karena namanya penyimpangan itu adalah memunculkan fenotip atau sifat-sifatnya, baik itu sifatnya dari induk atau dari nenek moyangnya. Nah, itu kadang memang penyimpangan itu bisa bagus banget, bisa saja penyimpangannya menjadi ya biasa-biasa saja, atau bahkan malah jelek banget. Nah, kalau penyimpangan ini ya bisa jadi penyimpangan ini bisa reject juga, tapi nggak semuanya penyimpangan itu terus dikatakan ikan reject. Jadi buat teman-teman yang misal beli ikan gapi sepasang, kemudian dianakkan, ada 70% yang sama dengan induknya dan ada 30% yang nggak sama dengan induknya. Yang 30% itu namanya penyimpangan, bukan rejectan ya. Karena dari 30% ini bisa jadi kita dapat ikan-ikan yang malah bagus-bagus. Bisa jadi dapat albino, bisa jadi dapat blonde, bisa jadi dapat variasi fenotip yang berbeda induknya tapi punya karakter misalnya kayak karakter nenek moyangnya. Nah, hal ini menurut saya bukan berarti 100% yang namanya penyimpangan itu reject, karena menurut saya
Reject itu adalah istilah yang berbeda, penyimpangan istilah berbeda. Jadi kalau reject itu standarnya adalah buat si breeder masing-masing. Misal ikan seperti ini bisa dikatakan reject, silahkan. Tapi kalau penyimpangan, yaitu memang dari persentase dari persamaan dari induknya. Berapa persen yang berbeda sama induknya namanya penyimpangan. Nah, penyimpangan genetik inilah yang mungkin bagi teman-teman kadang bilang, wah ikannya nggak stabil, masih banyak penyimpangan. Nah, kalau menurut saya, penyimpangan ini bisa jadi akan menjadi bagus banget atau biasa saja atau bisa jelek banget. Nah, ini tergantung ya, kalau menurut saya sih tergantung keberuntungan kita masing-masing ya. Bisa jadi itu bagus banget berarti kita beruntung. Tapi kalau bisa jadi itu malah jelek banget, ekornya malah nggak jelas. Misal ekor delta keluarnya malah delta enggak, halbun enggak, SWOT enggak. Nah, kayak gitu kan juga kadang jadi menurut orang-orang, ya ini bisa jadi ini reject. Nah, kayak gitu. Tapi ini kembali ke masing-masing breeder, reject itu kembali ke masing-masing breeder. Kalau saya penyimpangan bisa jadi itu malah jadi bahan untuk misal menstabilkan lagi, atau bahan jadi cross-crossan, atau bisa jadi bahan-bahan untuk membuat kreasi-kreasi baru jenis-jenis gapi. Menurut saya sih itu. Jadi buat teman-teman yang pelihara gapi, jangan terus serta-merta ketika punya indukan menyimpang terus bilang indukan jelek, indukan nggak stabil, indukannya penyimpangannya rejectannya banyak gitu. Kalau menurut saya diamati lagi, kalau masih bisa diambil beberapa anakan yang dari penyimpangan itu anakan bagus, bisa jadi itu malah jadi varian-varian baru yang muncul dari farm Anda. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah pelihara gapi udah lama itu udah pengalaman tuh, ada beberapa ikan gapi yang menyimpang dari induknya tapi malah jadi berkah, malah jadi ini jadi jenis baru yang bisa dibudayakan lagi. Bahkan ada beberapa orang juga sudah mendapatkan itu sebagai pengakuan bahwa ini adalah karyanya sendiri karena dari hasil penyimpangan. Jadi gitu. Jadi jenis-jenis baru itu tidak harus dari sebuah silang ini, silang itu, silang ini. Walaupun itu teorinya iya, tapi bisa jadi jenis baru itu keluar dari sebuah penyimpangan. Jadi kemunculannya itu dari bisa jadi dari genetik nenek moyangnya yang mungkin sudah bermutasi menjadi yang lebih baik lagi gitu. Itulah buat teman-teman yang sabar aja tuh pelihara gapi. Jangan terus langsung mengeklaim bahwa gapinya jelek karena banyak ya, kecuali memang benar-benar itu nggak jelas genetiknya terus anaknya banyak banget. Tapi yang jelas yang namanya penyimpangan itu selalu ada. Saya bilang selalu ada, kenapa? Karena di setiap gapi itu kan membawa genetik dari nenek moyangnya. Walaupun penyimpangannya berapa persen itu masing-masing individu gapi itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kadang penyimpangannya besar presentasinya, ada yang penyimpangannya kecil presentasinya. Tapi buat teman-teman, harapannya dari sebuah penyimpangan ini bukan berarti membuat Anda terus nggak mau pelihara gapi, gapinya udah nggak stabil. Bukan seperti itu. Itu justru malah buat semangat buat teman-teman untuk siapa tahu dari penyimpangan ini malah menjadi sebuah jenis baru yang bisa dikembangkan. Contohnya adalah variasi albino, variasi blonde. Kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kita pernah ngomong soal kita mau bikin albino dari yang mata hitam pun bisa, kita mau bikin blonde dari mata hitam pun bisa, ada teorinya iya. Cuma kalau ada penyimpangan kayak gitu, mungkin lebih baik diambil aja atau dipisah aja, siapa tahu itu jadi lebih baik. Karena pengalaman saya dapat ikan albino yang kualitasnya bagus banget itu biasanya malah dari yang bukan albino. Jadi misal dapat redlist yang biasa, redlist yang grey, dia sudah formnya udah bagus, motifnya bagus. Tiba-tiba tuh pas beranak ada 2 atau 3 yang albino. Nah biasanya ini yang albino kayak gini biasanya bagus nih, karena tadi grey-nya udah bagus kan, albinonya ngikut yang bagus gitu. Itu sih menurut saya. Jadi buat teman-teman yang sedang breed gapi, sedang beternak gapi, sedang budidaya gapi, nggak apa-apa ada penyimpangan, itu nggak apa-apa, tergantung kita sendiri aja yang menyikapi penyimpangan itu seperti apa, penyimpangan itu mau jadikan apa atau tujuannya ke arah mana. Jadi nggak semuanya penyimpangan itu adalah reject. Kalau reject tentunya sudah nggak dipakai lagi, tentunya sudah tidak digunakan lagi, baik itu mungkin tidak digunakan lagi sebagai induk atau tidak digunakan lagi sebagai jual pasangan, tapi kan masih bisa juga dijual pejantan.
Nah, ini buat teman-teman. Dan mungkin kita akan bahas lagi untuk pejantan-pejantan yang bisa dijual. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk mendapatkan ikan-ikan yang bagus dan ikan-ikan yang menurut teman-teman dianggap reject pun bisa diterima oleh konsumen gitu. Jadi itu ya teman-teman. Intinya buat teman-teman, penyimpangan genetik itu hal yang wajar dalam KAPI. Intinya kita tinggal bagaimana kita menyikapi. Kita mau jadikan itu sebagai apa? Sebagai bahan atau di apapun juga itu tergantung ke teman-teman. Intinya penyimpangan-penyimpangan ini bukan berarti penyimpangan itu terus reject, bukan berarti penyimpangan itu jelek, tapi dari penyimpangan ini kita bisa mengkreasikan sesuatu yang baru. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat video ini dan tonton terus ya Swas TV dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita tetap semangat membuat video dan supaya tetap bisa belajar bareng dengan Swasti Farm. Oke, apabila ada kata dan salah mohon maaf. Ketemu lagi dengan saya di Swas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.